Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahid Rizky dari kelas TIA 2020 dengan NIM 2005-1204045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer secara singkat. Pertama-tama, apa itu standarisasi? Pengertian dari standarisasi sendiri adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi juga adalah untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Pada tahun 1960, DoD atau Unit Pertahanan Amerika Serikat membuat jaringan komputer atau hubungan telepon yang digunakan sebagai alat pertahanan negara. Setelahnya mereka membuat proyek yang bernama ARPA. Proyek ARPA sendiri menghasilkan yang namanya DARPA atau yang kita kenal sekarang menjadi internet. Setelahnya mereka melakukan proyek lagi yang bernama ARPANET yang digunakan sebagai penunjang BTP atau IP. Masuk ke dalam contoh dari standarisasi jaringan komputer, OSI layer. OSI layer sendiri adalah suatu model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer sendiri adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Selanjutnya ada 7 layer model OSI. Model OSI terbagi menjadi dua, menjadi upper layer dan lower layer. Yang pertama ada application. Pada application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Selanjutnya presentation. Pada presentation layer ini terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Selanjutnya session layer. Pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Ke bagian lower layer ada transport layer. Di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Selanjutnya ada network layer. Network layer membuat alamat sehingga dapat menuntun dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya ada data link. Di dalam data link akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Selanjutnya pada physical layer. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Ini adalah gambaran dari 7 layer dari OSI model, serta contoh dari setiap layernya sendiri. Selanjutnya ada macam-macam standarisasi jaringan komputer. Yang pertama adalah organisasi standarisasi untuk telekomunikasi.
atau International Telecommunication Union atau yang bisa disebut ITU. ITU berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon. Dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. ITU memiliki 3 layanan pokok. Yang pertama ada Radio Communication Sector atau ITUR. Yang kedua ada Telecommunication Standardization Sector atau ITUT. ITUT dimulai dari 1956 sampai 1993. Yang ketiga ada Development Sector atau ITUD. Selanjutnya ada Organisasi Standarisasi Internasional. Berbagai standar internasional dihasilkan oleh ISO atau International Standards Organization, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI dari Amerika Serikat, PSI dari Inggris, AFNOR dari Prancis, DIN dari Jerman, dan masih banyak lainnya, kurang lebih 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain IEEE 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi ISO 8802. Selanjutnya ada Organisasi Standarisasi untuk Internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITUT ataupun ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite informal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk, yang disebut dengan IAB atau Internet Activities Board. Pada komite inilah menampung semua ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Para anggota komite informal saling mempublikasikan technical report yang disebut RFC, Request for Comments. RFC disimpan secara online sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RFC yang masuk diberikan suatu nomor urut. Pada tahun 1989, oleh karena internet terus bertumbuh, maka diperlukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAB direorganisasi kembali menjadi IRTF, Internet Research Task Force, dan juga dengan IETF, Internet Engineering Task Force. Demikian sedikit tentang standarisasi jaringan komputer dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.